datang di Polling Podcast Keliling. War on Drugs, Speed Up, Never Let Up. Izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Day Lopez yang akan memandu polling kali ini. Dan saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh Kepala Bagian Publikasi dan Media Sosial Bapak Ricky dari BNN. Apa kabar Pak Ricky? Kabar baik Mbak Day. Nah, ini sehat selalu tanpa narkoba. Nah, betul banget. Oke, Pak Ricky, kita pengen tahu juga nih selaku perwakilan tim dari BNN ya. Kita pengen tahu nih latar belakang polling ini seperti apa nih? Jadi begini, sebelum saya jelaskan kita sapa dulu nih. Iya. Artis papan atas. Waduh. Atas segalanya asik. Siap komandan. Siap Bang Ricky. Jadi saya selaku kabak publikasi dan media sosial harus mendesain, harus berinovasi supaya era digital ini kita juga rebut. Karena sebagian besar generasi muda mainnya digital. Nah, untuk dengan melalui podcast dan kita mengundang Arafi, semoga menjadi edukasi yang baik pada masyarakat dan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Arafi nanti bisa menjadi kita boomingkan lah. Sehingga BNN, tugas-tugas BNN, kemudian kegiatan-kegiatan BNN bisa dimengerti oleh generasi muda. Kira seperti itu. Seperti itu latar belakangnya ya. Nah, kalau untuk tujuan utamanya sendiri? Ya, mengikuti era lah. Digitalisasi kita harus bisa merebut juga nih. Karena ke depan media-media ini pasti akan lebih banyak diambil oleh digitalisasi. Dimanapun orang nongkrong, duduk, pasti bukannya handphone. Iya, betul. Nah, dengan ada podcast ini, mungkin mudah-mudahan bisa salah satu jalan bagi BNN untuk sosialisasi. Iya. Gitu. Oke, seperti itu ya. Berarti latar belakang dan tujuannya sudah dijelaskan sama Pak Ricky ya. Betul. Nah, ini suatu kebanggaan juga nih di tengah-tengah saya ada orang-orang penting gitu. Wah. Sultan Andara. Sultan, iya. Arafi gimana kabarnya, Alhamdulillah baik, siap komandan. Bang Ricky siap. Cuma pengen tanya aja, kita kan undang AA nih ke sini gitu kan. Gimana rasanya nih, Nah, Pak Ricky juga pengen tahu ya, pertimbangan AA menerima undangan untuk datang ke BNN lagi itu. Dengan waktu yang tidak terlalu lama, dengan kepadatan beliau, mau diundang oleh BNN. Tapi bukan ke surat panggilan ya. Apa seperti nambah tilas gitu, Ya, jadi dulu BNN masuk rumah saya tuh nggak ada undangannya Pak. Masuk aja. Kalau sekarang saya diundang sama BNN, jadi saya datang Pak. Jadi memang ya dulu saya kan punya sejarah cerita sama BNN, tapi apapun itu saya juga berterima kasih kepada BNN, apapun karena BNN sudah masuk ke dalam hidup saya waktu dulu, pastinya juga memberikan dampak yang baiknya sekarang. Karena apapun saya yakin lah, karena Badan Narkotika Nasional ini, apalagi sekarang dengan adanya dunia digital, seperti Pak Ricky bilang, saya juga karena masuk dalam keluarga BNN, saya pun ada rasa juga bahwa ya apapun, BNN juga dulu banyak bantu saya juga. Waktu saya pernah di sini tuh 1 bulan. Saya 1 bulan. Saya pernah 1 bulan. Lama juga loh Pak. Ngekos ya Pak. Itu berasa lama ya kalau 1 bulan ya? Cobain Mbak. Jadi 1 bulan waktu itu di sini, akhirnya saya dipindahkan ke Lido. Jadi waktu itu banyak juga kenang-kenangan, sampai tadi ada security-nya Pak Untung, saya masih ingat. Sama Pak Untung. Jadi tapi saya ngeliat di sini banyak sekali perubahan-perubahannya. Saya ngeliat juga di sini, wah, kliniknya dulu nih yang sebelah sini nggak kayak begitu Pak Ricky. Klinik kecil banget, karena waktu itu setiap seminggu sekali kan dicek kesehatan nih Pak. Saya dicek kesehatan, wah sekarang kliniknya udah bagus, sosial medianya juga di bawah Pak Ricky juga mantap sekali. Jadi di sini pun saya ada rasa ingin juga bantu untuk mensosialisasikan apa nih program-program BNN untuk selanjutnya, karena apapun sekarang kan saya sudah menjadi bapak juga. Waktu saya berada di sini waktu itu masih bujangan, masih anak-anak muda. Jadi saya ngerasakan Sekarang waktu itu masih muda kok. Masih muda jiwanya, Pak. Tapi kan saat saya punya anak, saya juga pengen generasi waktu pas seumuran saya kemarin masuk BNN, ataupun anak generasi yang baru tuh bisa tahu bahayanya. Mereka biar bisa sadar bahayanya narkoba, bagaimana BNN pun bergerak sehingga anak-anak muda zaman sekarang juga nggak bisa bermain-main yang seenak-enaknya, apalagi kalau narkoba itu kan ranahnya ada hukumnya juga Pak. Betul. Itu dia. Dan bukan hanya hukumnya aja, dan bahaya dampaknya untuk si pengguna, si korban. Betul. Sampai kesananya kan bahaya, apalagi untuk bandar kan pasti BNN lebih
Wah itu udahlah jangan jadi bandar narkoba lah. Jadi bandar cinta aja bagaimana. Jadi beliau kesini sambil napak tilas, sambil mengingat-ingat kembali lorong-lorong yang pernah dilalui. Wah, saya lantai 1, lantai 2 udah Pak semuanya Pak. Tapi dulu lucunya, waktu saya silaturahmi ke BNN ini dijemput, nggak pernah lewat lobi Pak. Karena selalu lewat basement ke atas. Jadi baru tadi kan ngeliat, oh ini ternyata lobi. Karena kalau lewat lobi, nanti Raffi susah mengakomodir orang yang bertanya. Jadi dulu lewat basement, lewat terowongan, lewat terowongan Pak. Terowongan. Tapi ya memang kita juga pingin bantulah apa program-program BNN yang memang harus disosialisasikan, kita pasti sosialisasikan Pak. Betul. Oke, nah polling sendiri nih podcast keliling ini Pak punya tagline juga kan? Ya betul. Ya, War on drugs, speed up, never let up. Never let up. Jadi kita juga minta Raffi juga mengucapkan. War on drugs, speed up, never up. Jadi, perang anti narkoba, perang narkoba, semangat terus, ajak kendor. Nah itu artinya. War on drugs, speed up, never let up. Never let up. Wih, mantap. Benar. Tapi kita punya tema juga Pak. Ya, oke. Di polling kali ini. Temanya apa nih Pak? Temanya sukses tidak harus menunggu tua. Betul. Dan sukses tidak pakai narkoba. Nah, itu dia. Ini balik lagi ke Arafi nih. Ya. Ini kan kalau misalnya nanya kesibukan Arafi, apa pasti sibuk banget. Wah, nggak usah ditanya. Yang harus kita tanya, bagaimana mengatur waktu. Itu dia, bagaimana mengatur waktu. Dan kita pengen tahu juga proyek baru yang sedang dikerjakan Arafinya, Pak. Ya kalau proyek baru, aku senang bisa punya tim sepak bola sekarang Pak. Alhamdulillah ada tim sepak bola Rans masuk ke Liga 1. Itu juga solusi itu. Iya. Mengarahkan generasi muda ke Betul. Tim basket kita juga masuk ke 8 besar juga. Habis gitu kita punya Rans tuh punya tim e-sport juga. Ada bisnis makanan, bisnis digital. Jadi intinya apapun sekarang saya kerjain. Memang sekarang ini kan zamannya udah berubah sekali ya. Sangat berubah. Yang paling intinya adalah kita harus bisa adaptif, beradaptasi dengan apapun yang terjadi sekarang. Apalagi kemarin kan COVID 2 tahun, pasti banyak banget perubahan terjadi. Kalau memang orang yang tidak mau beradaptasi, pasti dia akan ketinggalan. Betul. Makanya paling penting itu adalah adaptasinya paling penting. Kita harus mau beradaptasi, bersosialisasi, dan juga mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Ya ini kan kalau misalnya kita dulu ya balik ke belakang gitu kan. Kita kalau misalnya nonton TV nih, pindah channel ada Arafi. Ya, Channel betul. satu lagi ada Arafi. Sampai di berita di BNN ada saya. 2013. Sampai wah ada saya. Ada berapa channel di Indonesia pasti ada muka Raffi. Muka Raffi. Bener banget, tapi infotainment juga ya. Jadi kita harus tanya juga, apa sih cara kok bisa mencapai sesukses itu? Betul. Nah, tentu itu kan melalui bukan membalikkan telapak tangan. Betul, Pak. Kita tahulah perjuangan beliau dari bawah, dari ini kan pernah dengar gue cerita-ceritanya kan. Dan juga kita mau tanya ini, bagaimana setelah sukses, bagaimana si Arafi itu memilih teman? Nah, teman ini berpengaruh ini. Betul. Benar banget Pak. Karena teman itu adalah pergaulan lah. Ya, betul. Pergaulan itu adalah segalanya, itu benar juga. Karena biasanya kan kita kalau yang namanya teman, mencari teman itu memang harus cari yang bisa memotivasi kita lebih baik. Tapi kan anak-anak muda zaman sekarang juga banyak pergaulan-pergaulan yang memang ya kita juga sebagai orang tua ataupun yang beda generasi ini kan kadang nih berbeda caranya mereka. Itu yang memang kadang kita harus hati-hati. Awalnya juga kalau narkoba kan biasanya tuh awal ditawarin coba-coba, dikasih gratis, dikasih temen juga udah aman lah gini-gini. Tapi setelah itu kan kebablasan. Sebenarnya apa ya, kita harus percaya diri sama diri kita sendiri. Kita bisa happy, kita harus bisa percaya diri bahwa kita bisa happy tanpa narkoba, kita bisa kuat tanpa doping. Nah itu kan yang harus kita mindsetnya kita harus kerahkan dulu di otak kita. Kalau misalnya kita nanti ya, tapi anak-anak zaman sekarang ini yang memang anak-anak ABG terutama kan umur 17, 20 tahun Masih mencari jati diri. Itu yang mencari jati diri. Mereka terkadang gue nggak happy nih, tapi dikasih narkoba nih mau nih loh, ada apa dikasih berbentuknya permen ataupun apa, dibilangnya biar happy, dia jadi seolah-olah happy. Mereka lu mau jadi semakin kuat nggak, lu dikasih narkoba yang bisa buat kuat. Nah itu kan yang berbahaya. Makanya teman kita tuh kita harus saring bener-bener, itu pergaulan. Mendingan kalau misalnya kita tahu itu nggak baik, ya udah kita harus tinggalkan dulu. Kalau nggak kita bisa terbawa terus.
Jadi berteman itu dengan apa namanya, oh nggak enak nih harus bisa nah, kita bedakan nih. Masalah nggak enak itu Pak Komes yang paling berbahaya kan? Karena kita sama temen nggak enak. Wah nggak enak nih diajak nih, oh nggak enak nih gitu kan. Dari 10 orang misalnya ada yang bawa narkoba misalnya 8 orang, 1 orang deh 8 orang pakai yang 2 orang kan pasti gua nggak enak, pasti kan antara itu paling berbahaya di situ. Jadi triknya itu yang penting loh, nggak enak tuh harus kita tinggalkan. Kalau memang itu tidak baik, harus ditinggalkan. Apalagi sekarang kan juga mau BNN, kepolisian kan udah canggih. Kita kan bisa tes itu bukan dari urin aja. Betul. Dari darah, dari rambut. Dari rambut yang nggak hilang-hilang itu. Berarti masih ingat? Berarti masih ingat ya? Berarti masih ingat. Jadi rambut itu paling bahaya. Iya. Jadi rambut, bukan hanya darah, bukan hanya tes urinnya. Jadi ya itu jadi buat anak-anak generasi muda biar tahu. Jadi pihak kepolisian pun, BNN pun tidak akan pernah bisa tidak bisa lari lah kalau memang saatnya udah dites itu pasti kalau yang itu udah pasti kena nggak bisa menghindar udah nggak bisa menghindar jadi memang Tedai Arafi kita lihat sekarang profesi mana sih yang tidak kena narkoba? Betul. Semua bisa. Sekarang BNN di Provinsi Banten lagi penyidikan terus tentang hakim yang terlibat. Nah, ini kan sudah ranahnya sudah jauh ini kan. Jadi artinya kita tidak bisa memendung kalau tidak ada ketahanan keluarga. Ya, bagaimana kita, sebagaimana disampaikan Arafi tadi, betul-betul bisa menyaring teman. Gak mungkin orang nggak tahu kalau narkoba itu nggak berbahaya. Tapi kenapa orang mengerjakan? Nah ini tinggal bagaimana dia menolak. Bagaimana dia ketahanan keluarga untuk menolak itu. Harus bisa ya? Harus bisa. Apalagi Arafi orangnya humble banget. Humble banget. Semua bergaul, supel. Nah saya khawatirnya bagaimana cara menolaknya. Perlu nih generasi muda tahu nih. Kiat-kiatnya apa? Kiat-kiatnya bagaimana cara menolaknya, bagaimana cara menghindarkan diri kan. Ya dulu pun saya tuh awalnya gara-gara berteman dan karena nggak enak sama teman. Tapi waktu itu akhirnya saya diingatkan oleh BNN kan. Akhirnya dijemput lah sama BNN. Jangan sampai teman-teman yang muda dijemput dulu. Janganlah. Ini maksudnya saya bisa lega begini, maksudnya bisa ketawa, bukan saya mentertawakan, tapi kan ini cerita yang dulu, ya hampir 10 tahun, 2013 waktu itu, 10 tahun yang lalu, dan tapi ya saya bisa ketawa karena saya sudah kuat sekarang. Maksudnya saya sudah kuat, saya sudah bisa punya fondasi yang kuat. Tapi jangan sampai teman-teman harus dijemput dulu, harus kena masalah dulu, harus apalagi amit-amit harus ditangkap dulu, harus berurusan dulu. Karena ya itu lebih baik kita udahlah hindarkan dari sekarang. Itu karena orang itu kita harus punya ketahanan hati kita, keimanan kita yang terutama itu mindset kepala kita. Kita nggak perlulah happy. Kalau kita kok nggak bisa happy ya. Orang kan banyak rata-rata stres, mungkin kerjaan apa. Ya larinya bukan pelariannya nggak boleh kita benarkan juga. Karena itu gue mau happy sepintas akhirnya pakai narkoba ataupun ditawarin. Nggak bisa ya kalau kita mau happy. Ya kita cari kesenangan kita sendiri, kita punya keluarga, kita bisa liburan, kita bisa main game, ataupun kita bisa cari kesibukan lain lah. Jadi saya sendiri di sini menegaskan tidak ada pembenarannya atau pelariannya atau kita lagi pusing, kita lagi kalut. Harus pakai ini. Enggak. Itu yang persepsi yang salah. Itu persepsi yang salah. Jadi anak-anak muda zaman sekarang jangan dijadikan alasan apapun, apalagi sekarang gue butuh healing atau gue butuh apa, akhirnya enggak lah, itu enggak ada pembenarannya. Sama sekali nggak ada. Tapi apa pendapat Raffi nih? Ada artis, kalau beliau pernah diundang BNN, udah kapok lah. Tapi ada artis yang berulang nih. Apa kira-kira tuh masalahnya Raffi nih? Ya, sebenarnya mau artis, mau siapapun itu kan manusia. Ya betul, manusia. Manusia. Memang itu apalagi narkoba bisa menyerang ke berbagai macam usia, berbagai macam genre, profesi, tidak pandang bulu, tidak sama siapapun ini bisa. Ya mungkin kalau orang yang berulang itu ya pasti banyak banget ini faktor-faktornya. Contohnya mungkin karena COVID kemarin 2 tahun orang nggak ada kerjaan, down. Akhirnya mereka apalagi cari pelarian. Tapi itu tidak dibenarkan juga. Tapi itu dia, makanya iman kita harus kuat. Pelarian yang salah ya? Pelarian yang salah. Malah justru kalau kita misalnya karena COVID kemarin kita terpuruk, nggak ada kerjaan, kita pakai narkoba yang ada nanti malah tambah terpuruk lagi. Tambah menumpuk masalah. Betul. Jadi jangan kita lari dari masalah dengan sebenarnya kita mencari masalah baru. Ya buat teman-teman ya sudahlah gitu. Sama-sama kita juga pengen hidup yang lebih sehat. Sama-sama kita juga harus perangi narkoba karena apapun Indonesia kan juga anak-anak mudanya kan banyak sekali. Betul. Apalagi 2040 nanti kita bonus demografi.
banyak generasi muda yang potensi bekerja. Kalau tidak kita kelola dengan baik generasi muda ke depan, gimana nih ke depan ini? Jadi generasi muda itu pasti akan melihat figurnya. Jadi kalau on the track Raffi Ahmad bagus, jadi figur anak muda akan meniru. Makanya kita tanya nih, apa sih kesuksesan bagi seorang Raffi Ahmad gitu? Sebenarnya kayak sekarang nih, aku waktu waktu itu diundang sama BNN atau berurusan sama BNN itu tahun 2013, usia aku masih ya 25 tahun mungkin, 25 tahun, 20. Bukan sekarang umur 25 jiwanya. 24 kayaknya, saya lupa lah usia-usia segitulah. Cuman kan waktu itu ya namanya masih muda ya, rasa tanggung jawab saya tuh masih kurang. Tapi apapun itu pelajaran buat saya sekarang. Nah buat teman-teman juga, apalagi yang saya misalnya dikasih followers banyak gitu, dikasih followers Instagram banyak, ini kan menjadi tanggung jawab juga buat kita, untuk kita mencontohkan hal yang baik untuk teman-teman kita. Ini juga menjadi ladang pahala juga buat saya secara nggak langsung kalau saya memang saya kasih sesuatu hal yang baik ke teman-teman followers ataupun sama semuanya kan. Ini amal jariah ini. Insya Allah. Nah buat teman-teman juga yang muda-muda, saya juga buat apalagi teman-teman artis yang generasi selanjutnya nih, yang sekarang lagi top-topnya muda-muda, apalagi saya kan udah nggak muda lagi, umur 20, umur 25. Ayo kalian juga contohin yang baik sama followers kalian, supaya itu juga bisa jadi amal buat kalian juga. Ya amit-amit lah kalau misalnya kalian masuk ke dalam lubang, yang namanya juga manusia ya, tapi jangan juga itu berulang. Janganlah. Tapi kalau bisa sampai amit-amit, ya sudah dari sekarang di stop, jangan gitu, karena sangat sayang lah. Narkoba itu benar-benar efeknya juga mungkin nggak sekarang, mungkin 10 tahun nanti, 15 tahun nanti, 20 dia tahun long nanti, effect dia pasti akan long effect. Long effect. Berarti Aa setuju ya sama tema kita kali ini ya, sukses itu tidak harus menunggu tua. Sukses itu tidak perlu menunggu tua. Sebenarnya kan sukses itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Sukses itu paling penting adalah sukses kita saat kita pandai-pandai bersyukur. Karena kalau kita tidak bisa bersyukur, semuanya... Itu yang ngomong Kiai Raffi loh. Tapi bener emang harus pintar-pintar bersyukur. Contohnya kan kalau saat kita, ya namanya juga up and down. Manusia saat lagi kaya aja atau sukses aja, kalau dia tidak bersyukur, yang ada dia lupa diri. Bisa juga punya duit banyak malah dia ke narkoba kan. Saking wah itu bisa juga, apalagi saat kita terpuruk juga. Kalau misalnya kita nggak, ya kalau saat kita terpuruk ya kita bersyukur masih dikasih sehat. Ada orang terpuruk dikasih sakit dan mati kan, amit-amit. Tapi saat kita terpuruk pun kalau kita masih dikasih sehat, kita harus bersyukur. Jadi jangan, ya kita pintar-pintar bersyukur lah. Kuncinya bersyukur kita. Kuncinya bersyukur. Oke. Tapi sebetulnya Aa sendiri ada rumus nggak sih biar sukses gitu kan? Kan kalau misalnya sekarang ada sindiran kerja tipes gitu kan? Atau kalau nggak kerja terus tapi pakai narkoba gitu. Atau dari Aa sendiri ada nggak sih? Kalau dari aku sih memang, kalau prinsip hidup aku apa ya, kita harus mau capek. Kalau belum capek kita belum sukses. Apapun kan, Pak Kombes sampai jadi Kombes seperti ini, coba lihat. Belum nanti jenderal kan, kita doakan amin. Itu kan pasti, itu Kiai Raffi yang doakan loh. Pasti kan juga capek. Betul. Tapi, perlu proses. Pasti perlu proses. Tidak membalikkan telapak tangan. Badai juga kan jadi presenter juga kan, jadi penyiar radio kan pasti juga ada pengorbanan. Saya pun juga sama. Bukan ujuk-ujuk langsung jadi sultan ya. Itu. Sultan bohongan. Biar seru aja, biar viewers banyak. Jadi intinya memang ya kita harus mau capek intinya. Jadi capek itu wajar, capek itu harus supaya kita bisa menghargai keringat kita sendiri. Tapi kan bukan berarti kita capek biar fit pakai narkoba. Enggak, justru kita capek biar menghargai keringat kita, capek kita, ya kita nikmati hasil kerja keras kita dengan hal yang baik. Jangan hasil kerja keras kita, hasil capek kita malah menghalalkan, karena gue capek gue pakai narkoba. Jangan, lebih baik hasil kerja keras kita pakai hasilnya yang baik supaya jadi berkah juga. Karena kita beli narkoba, kita pakai atau kasih ke orang lain, yang ada kan nggak berkah itu nanti rezekinya. Habis duitnya, rezekinya juga nggak jadi berkah. Bermasalah lagi. Wah, urusannya panjang. Urusannya panjang, nggak kelar-kelar urusannya. Jadi kita tanya juga, apa sih penyesalan terdalam dari seorang Raffi Ahmad ketika tersangkut itu? Ya, sebenarnya kalau di hidup aku yang sudah lalu, kita boleh menyesal, tetapi kita harus bisa move, dan penyesalan itu kita jadikan pelajaran. Iya, pastinya kan waktu itu ya untungnya aku belum nikah, belum punya anak, masih. Coba bayangin kalau kita sebagai orang tua,
Kalau sekarang amit-amit gitu kita katakan kita punya anak kan kita bagaimana juga perasaan anak, perasaan keluarga, apalagi istri. Sekarang sosial media kan. Dulu waktu saya ketangkap sosial media tuh belum hanya berita-berita koran aja. Hanya berita koran. TV aja. Waktu itu berita-berita online udah ada. Ya. Sekarang kan ditambah sosial media. Wah, ini orang bisa langsung live. Bisa langsung live. Sekarang itu ibaratnya semua orang bisa jadi wartawan, semua orang bisa jadi media. Kalau saat mereka ini misalnya kita sebagai public figure yang mendapatkan hal yang negatif ataupun mendapat hal yang positif, pasti kan beritanya tersebarnya cepat. Jadi apalagi sekarang juga buat teman-teman bukan hanya hukuman dari negara ataupun hukumnya, tapi kan kita juga kena hukum punishment dari masyarakatnya juga. Jadi udahlah teman-teman, ini zaman udah maju, jadi kita juga berpikirnya harus maju, jangan berpikirnya ke belakang. Jadi penyesalannya berpikir ke depan terus ya? Iya, sebenarnya aku ya menyesalnya waktu itu pasti kan ke orang tua. Ya apapun kita pasti pinginkan yang terbaik sama orang tua. Tapi ya sudah, yang kemarin sudah aku bisa buktikan aku bisa bangkit lagi, dan tanpa narkoba pun kita bisa hidup lebih baik. Dan bangkitnya itu langsung melejit. Wah, langsung meroket dia gitu kan. Ya, tapi apapun itu saya juga selalu kasih semangat buat teman-teman misalnya yang kan ada juga yang menjadi korban, kan yang sebagainya kan banyak juga yang menjadi korban. Narkoba itu kan banyak yang jadi korban. Jadi untuk para semuanya penyalahguna ataupun yang menjadi korban, ayo tetap semangat, kalian pun bisa bangkit, bisa maju. Waktu saya di Lido itu 3 bulan kurang lebih itu, biasanya saya semangatin mereka juga. Yang bayangin waktu saya di Lido itu ada aparat pun ada pun pengusaha pun ada. Makanya saya sampaikan tadi, narkoba tidak mengenal jenis profesi, strata sosial, nggak mengenal dia. Kalau begitu dia salah milih teman, langsung kena. Iya, tapi pun pesan dari aku, kalau misalnya ada teman yang memang sudah jadi korban, ya kita pun jangan menghancurkan mentalnya dia. Betul. Kita harus angkat mereka, kita harus bilang, kalian juga bisa berarti, kalian juga bisa berharga kok. Kalian bisa berharga, bisa berarti. Bagi teman-teman yang udah melakukan rehabilitas, support, ya supaya mereka tidak relapse lagi. Ternyata masih ingat. Dari relapse ya kita harus kasih semangat dan mentalnya mereka. Bahwa ya kalau kita terjangkit ataupun kena tapi kita mau berubah, bukan akhir dari segalanya. Justru kita harus mulai baru lagi untuk buktikan kita bisa menjadi manusia yang lebih sukses. Iya, sebetulnya harus tertanam nggak sih obsesi dari diri Arafi gitu kan ya. Jadi kan banyak masyarakat yang belum tahu nih ya. Di pemikiran Arafi yang dulu, terus sampai Arafi giat kerja banget gitu kan sampai sekarang. Misalnya ini contohnya nih, aku di umur sekian harus punya klub bola gitu. Atau contohnya yang banyak deh, kalau Arafi kan udah ini itu usaha ini. Udah semua ya? Bola juga. Wah, udah semua. Gitu. Yang dulu apa kira-kira ya? Iya, kita bingung juga ini. Itu sebetulnya di umur 25-an itu kepikiran kayak gitu nggak sih ya? Enggak lah, dulu sama sekali nggak kepikiran. Tapi justru kalau memang kitanya mau bener, maksudnya hati kitanya udah bulat, kita pengen bener-bener sukses, kita bener-bener mau bangkit, kita udah pasti Allah kasih aja jalannya sih. Paling terutama itu dulu, kita sebagai manusia juga berusaha keras, tapi kita juga berdoa terus. Tapi kalau memang niat kita udah bulat, dan Allah kan maha tahu, pasti Allah juga akan kasih yang terbaik intinya gitu. Tapi kita jangan berhenti untuk bekerja keras, kan sukses itu kan pada porsinya masing-masing, pasti setiap orang kan pasti berbeda-beda. Berarti kuncinya saya simpulkan dari Arafi itu bekerja dan berdoa. Kita nggak bisa, di situ ada campur tangan Tuhan begitu ya. Nggak bisa kita sukses kita sendiri, tapi ada campur tangan Tuhan. Dan juga teman-teman juga kan. Gitu. Teman-teman bersyukur. Jadi terlalu banyak nih yang disampaikan Arafi pagi ini kan. Kita undang dalam. Sampai Pak Riki aja bilang Pak Kiai. Jauh lah. Kita banyak belajar kita kan. Banyak belajar kita kan. Oke, nah ini sobar kita juga pengen ajak Raffi main games dulu. Wis ya. Santai-santai aja sih sebetulnya. Cuma ada pertanyaan yang nanti Raffi jawab gitu ya. Oke, Raffi, kita pengen tanya. Ya. Seumur hidup saya tidak pernah. Udah pernah semua. Yang belum pernah apa? Ya, semua nih. Coba dalam hitungan 5 detik ya, kita ulang lagi. Seumur hidup saya tidak pernah tidur di masjid. Saya nanti cobain tidur di masjid. Itikaf belum pernah. Tahun depan tidur di BNN udah, tidur di Lido udah, tapi di masjid belum nih. Biar berkah. Yang kedua,
Saya pernah galau banget ketika patah hati. patah Jadi, hati juga. Tapi patah hati lu jangan Berarti kena narkoba lu ya. seorang sultan, Iya. ganteng, kaya raya, pernah patah hati juga ternyata. Iya. Waktu muda pernah. Wah, itu muda ya. Padahal kan kayaknya gampang banget ya kalau Gampang dapetin banget, cewek ya, iya. Pak, ya? Saya gini-gini juga hatinya. Nah, yang ketiga nih terakhir nih ya. Ketika saya bisa dilahirkan ke dunia untuk kedua kalinya, saya mau Saya mau tetap jadi Raffi Ahmad. Karena ternyata enak jadi Raffi Ahmad. Bagaimana kalau pertanyaan ini ke Pak Riki? Gimana Pak Riki? Gimana Pak Riki? Aduh. Coba ya kita tanya Pak Riki. Seumur hidup saya tidak pernah Sap. Apa ya? Kayaknya sudah pernah semua. galau ya Raffi nih. Tapi yang belum pernah apa? Satu, Apa? pakai narkoba. Oh iya jangan sampai. Dan tidak akan pakai. Oh iya, tidak akan pernah ya. Pak Riki tanya. Saya pernah galau banget ketika Galau. Ketika saya mengikuti pendidikan dan tidak lulus. Oh. Wah, itu kalau itu kan. Wah, pernah. Apa ya? Jadi masuk pendidikan itu kan seleksi itu. Iya. Nggak lulus itu galaunya minta ampun. Bapak galau ngapain aja sih Pak? Aduh, ke masjid. Positif. Terus yang ketiga, ketika bisa dilahirkan kembali, saya akan menjadi Raffi Ahmad. Oh, Saya mau jadi Raffi saya. jadi tapi jadi kabang. Boleh. Ya boleh kan kok jadi Raffi, oh dilahirkan, oh Raffi punya segalanya kan. Iya, betul. Orang kan semua berobsesi pengen seperti Raffi kan. Betul. Kalau nggak banyak followernya kan. Nah, berarti orang-orang itu yang mengagumi itu berarti pengen sukses seperti Raffi. Iya, banyak yang pengen tapi dilakuin enggak. Dilakuin enggak? Padahal Ada ikhtiar, ada usaha, ada doa enggak? Betul. Seperti yang diajarkan oleh Pak Kiai Raffi. Waduh, ampun Pak Riki. Ya, kita juga Pak Riki juga pengen tahu ya. Sebetulnya Raffi ini kalau misalnya ditanya apapun jawab gitu dan sekarang jawabannya positif-positif ya Pak. Sangat. Ya? Pak Riki juga penasaran nih, pengen tahu ada penasehat nggak sih? Nggak ada, justru penasehat paling berharga adalah pengalaman yang sudah kita lewati. Ada kalau teman, ya adalah sekarang. Tapi ya itu, guru yang paling berharga adalah pengalaman. Makanya aku yang bisa menjawab itu karena sudah melewati pengalaman. Yang baiknya kita pertahankan, yang jeleknya ya kita share juga supaya teman-teman juga nggak ikut. Iya, Gitu. iya. Tentu ada istri, ada ibu pasti. yang harus mendoakan, Iya. memberi support gitu. Karena ibu itu betul-betul doanya Betul. Ibu Karena itu waktu saya tersandung kasus waktu di BNN itu yang paling menangis itu kan pasti ibu. Yang paling kemana-mana minta tolong itu kan pasti ibu kita. Dan yang paling sakit hatinya bukan kita sebenarnya, Iya, ibu kita. ibu yang merasa down, tersakiti, kok anak saya begini. Jadi pelajaran bagi generasi muda apa yang disampaikan oleh Raffi tadi, bahwa bukan diri kita saja yang tersakiti, tapi orang-orang terdekat kita ketika kita salah ambil jalan. Dan juga kan seorang ibu itu kan, apalagi kesuksesan seorang ibu itu bukan melihat dirinya sukses, tetapi melihat anaknya sukses. Itu kan seorang ibu, seorang bapak kalau udah jadi orang tua kan Bahagia. ya mereka kalau di usia senjanya mereka udah tidak memikirkan dirinya sendiri, pasti kan ya udah mereka cuma pengen lihat anaknya sukses, anaknya bahagia. Jadi buat para anak-anak semuanya nih yang masih punya orang tua, ya udah jangan sampailah kita melakukan hal yang buruk, apalagi terjangkit narkoba itu kan pasti orang tua itu akan lebih sakit rasanya. Dan wah, pasti akan nangis terus. Bayangin aja, amit-amit kalau kalian berurusan dengan narkoba, kalian harus ditahan di kepolisian ataupun di BNN. Bisa hitungan berapa, mau sebulan, 3 bulan, mau setahun. Itu bukan kalian yang merasa, pasti kalian pelakunya merasakan, tapi orang tua kalian akan lebih merasakan sakit di rumah juga itu. Jadi waktu 3 bulan itu kira-kira apa yang ada di pikiran Raffi ini? Merenung apa gitu? Pasti merenung. Penyesalan itu memang selalu ada di belakangan, itu pasti. Jadi wah, itu pasti saya juga, apalagi waktu itu berita cukup santer, ngelihat ibu saya juga pasti Raffi lagi naik-naiknya gitu. Iya, tapi ya itulah, jangan sampai terulang lagi lah. Betul. Kita doakanlah tambah sukses, tambah luar biasa. Yang penting adalah bisa mendedikasikan pada bangsa dan negara. Betul. Dan agama. Iya. Sebetulnya kalau untuk karir dan juga untuk bisnis, Raffi ini penasehat pribadinya kalau sebelum berkeluarga mungkin sama ibu kali ya. Kalau sekarang apa sama istri atau gimana? Iya, sama istri pun ya alhamdulillah bisa jadi partner lah, bisa jadi partner hidup, jadi partner bisnis. Ya. Jadi ya istri aku juga orangnya sangat mengerti juga. Jadi alhamdulillah memang faktor kita juga kalau berumah tangga, alhamdulillah kalau kita punya pasangan, punya istri, kita harus terbuka juga, harus ngobrol apapun. Betul. Sehingga apapun keterpurukan kita, kejayaan kita,
istri akan selalu ada, ataupun si suami ataupun si istri kan selalu menemani kita. Apalagi saat keadaan terpuruk, kalau kita tidak berkomunikasi baik dengan istri, itu juga akan jauh lebih bahaya. Takutnya kita pelampiasannya malah ke hal yang lain. Tapi saat kita berkomunikasinya baik sama pasangan kita, sama orang tua, sama istri, kita lagi di atas ataupun amit-amit lagi di bawah, pasti kita akan dijagain juga. Seperti itu ya, berarti penting banget ya peran istri. Apalagi sekarang ada anak ya, Ayah. Wah, itu dia anak. Anak itu refleksinya kita lah. Kita kan juga apalagi sekarang kan kalau kita ditanya sama anak kita, udah besar mau jadi apa? Udah besar mau jadi siapa? Mau jadi kayak papa. Wah, itu kan jadi beban juga buat kita. Dalam hati kita, waduh jangan dia kayak gue. Pengalamannya terlalu overload. Tapi kita lihat dengan kesibukan Raffi, bisa membagi kerjaan, kemudian bersosialisasi dengan orang, kemudian dengan keluarga. Kemarin kita apresiasi nih. Pangeran dimasukkan ke pesantren, walaupun dengan nangis-nangis perpisahannya kan. Nah ini satu ketahanan keluarga. Justru anak dibentengin dari keluarga, nah itu akan keluarnya akan tahan. Jadi peran keluarga itu sangat dominan untuk membentuk karakter anak. Betul banget. Karena ya kita harus, nah apalagi kan ya kayak si Rafathar tuh umur 7 tahun, tapi kan di saat ini nih kita harus udah tanamkan ke dia keimanannya, ketakwaannya. Kita pun harus udah mulai. Anak zaman sekarang itu, anak saya juga khawatir, tapi juga memang ini zamannya udah seperti ini. Kayak Rafathar udah, dia pasti kan anak zaman sekarang sosial media kan juga anak kecil kan ngerti. Dia aja bisa searching kok di Google, dia udah searching di YouTube. Nah ini yang kita harus jaga juga gitu. Kita harus saring juga. Karena kalau ada apa-apa sama anak kita kan kita yang bertanggung jawab. Seperti itu ya. Jadi sebentar lagi BNN akan melaksanakan Hari Anti Narkoba Internasional. Tepatnya bulan Juni tanggal 26. Jadi kira-kira nih apa nih harapan Raffi, himbauan Raffi pada generasi muda ya? Pastinya saya pribadi dan juga mewakili seluruh masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Badan Narkotika Nasional, kepada BNN yang sudah menangkap jutaan bandar-bandar narkoba udah sikat habis. Dan juga pasti juga BNN itu ngurusin dari urusan yang kecil sampai urusan yang besar. Maksudnya urusan yang besar itu tangkapan-tangkapan bandar-bandar besar yang memang udah jaringan internasional, yang bisa bawa berapa ton sabu, berapa ton ekstasi dan lain-lain. Ya, kita berterima kasih karena BNN juga sudah sikat habis itu. Sampai urusan kecil-kecil, maksudnya sampai para pengguna juga bisa kalau yang salah guna bisa ditangkap dan direhabilitasi. Kalau tidak ada BNN dan juga bekerja sama dengan aparat kepolisian dan juga TNI, pasti negara kita lost generasi karena kita juga bukan hanya perang lawan COVID juga. Sekarang insya Allah COVID sudah selesai, tapi kan perang sama narkoba ini tidak akan pernah selesai kalau kita tidak perangi yang garda terdepannya, yaitu BNN dan kepolisian. Jadi kita berterima kasih, mudah-mudahan dengan hari ulang tahun Hari Anti Narkoba. Dengan Hari Anti Narkoba Internasional. Harapannya ke generasi muda nih? Harapannya ke generasi muda, udahlah jangan pakai-pakai lah. Kalau ditangkap lu nangis. Pakai-pakai gaya lu fly ditangkap lu nangis lu. Udahlah, janganlah. Kasihan orang tua. Jaga, sayangin diri juga. Ya kita bisa happy dengan cara-cara yang lain, bisa olahraga, bisa kerja, bergaul pun dengan teman-teman yang baik. Ingatlah, paling utama sayangin diri kalian. Nah, para sober juga pengen tahu nih, Pak Riki ya, sebetulnya kegiatan Raffi ini dalam 24 jam aja, dari mulai bangun sampai tidur malam gitu kan, itu kegiatannya apa aja nih? Sober tuh pengen tahu. Biasanya pagi-pagi tuh syuting, kalau pagi-pagi biasanya syuting, nanti sampai siang, biasanya siang tuh ada meeting, sore ke malam tuh syuting lagi, live acara TV lagi, lalu gitu kita baru ngerjain YouTube sama meeting di kantor, biasanya sampai jam 1 sampai jam 2 biasanya. Sampai jam 1 sampai jam 2. Bangun tidurnya jam berapa tuh? Nah, kalau misalnya jam 1 jam 2 sekarang badannya udah nggak kuat. Kalau dulu tuh kalau dulu mau jam 3 jam 4 bangunnya pasti jam 6 karena kan dulu masih live acara pagi musik. Kalau sekarang kalau misalnya kayak semalam gitu ada meeting sampai jam 2 agak larut, ya bangunnya jam 8 gitu. Biar lebih fresh di kamera, terlihat selalu fresh gitu. Itu tipsnya apa nih buat para sobat? Ya, olahraga tuh penting sih. Olahraga tuh penting banget. Ini tapi habis bulan puasa aku belum olahraga lagi. Biasanya masih pinter-pinter olahraga, pinter-pinter pilih suplemen. Nah, itu betul. Sama makanan lah. Tapi makanan tuh penting juga. Ya. Sama makanan juga. Pernah nggak sih Raffi nih dalam sehari tiba-tiba males ngapa-ngapain nih gitu kan? Karena kan tiap harinya memang ada kerjaan, mungkin dari Senin sampai Minggu nih kegiatan Raffi padat
padat banget gitu. Pernah nggak sih satu hari pengen me time lah gitu? Pengen sendiri, pengen apa ya. Kalau aku me time tuh biasanya sehari aja. Sehari udah cukup, sehari maksimal 2 hari lah. Habis itu harus kembali lagi ke pekerjaan karena udah dicariin banyak orang. Karena kita harus sadar gitu, kita harus tahu maksudnya ya alhamdulillah Allah memberikan posisi dan rezeki. Misalnya aku sekarang sebutannya apa ya, mungkin influencer atau public figure. Tapi juga akan berhubungan dengan banyak klien ataupun banyak masyarakat, banyak orang juga. Jadi aku juga paham gitu. Ya alhamdulillah sekarang masih dipercaya dan tenaga aku masih banyak manfaatkan dengan positif. Kita doakan tambah sehat, tambah sukses gitu kan. Iya, amin. Jadi kita juga harus tahu akan hal itu. Ya udah, aku kalau misalnya capek ya sehari 2 hari aja istirahat. Iya, harus. Karena kebutuhan tubuh harus kita penuhi. Betul. Kapan waktu tidur, kapan waktu istirahat. Karena itu alam itu. Nggak bisa kita terus menerus kemudian tua malah sakit-sakitan karena mudanya kita forsir. Karena muda-mudi zaman sekarang itu Pak Riki banyak banget yang mendahulukan me time atau healing lah. Healingnya itu bisa berhari-hari apa berminggu-minggu gitu kan. Gimana kerjanya, gimana mau sukses. Bagaimana mau sukses sih. Ya, jadi terima kasih nih tipnya dari Mas Raffi ini kan. Iya gitu. benar banget. Ini tanggapan Aan buat muda-mudi yang doyan banget sama me time sama healing nih. Iya, kalau duitnya udah cukup ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum ya ntar pusing lagi, bener nggak? Kita kan kerja, tapi kan kerja bukan selain cari uang aja, kerja kan kita ibadah juga. Kita juga mengisi waktu luang juga. Karena manusia kalau nggak bekerja, nanti otaknya juga sayang juga kalau nggak diasah kan. Tetap kita harus bisa bekerja itu untuk menambah sosialisasi juga. Kita ibadah juga supaya berkah juga. Jadi kita emang kerja tetapi sesuai dengan kapasitasnya kita. Kan kita yang paling tahu diri kita sendiri. Oke. Kalau tadi masalah terlihat fresh di depan kamera gitu, itu tipsnya apa? Karena kegiatan Arafi ini banyak banget. Jadi tadi juga Pak Riki menyinggung gitu kan, jangan lupa suplemennya yang bagus, yang benar gitu dan kan ya. Pilihnya harus benar. Karena ada penawaran-penawaran dari para bandar narkoba, dari orang-orang yang terkait dengan narkoba, menawarkan itu adalah suplemen, ternyata dia bukan suplemen. Tapi itu yang terjadi waktu sama saya tuh. Ya? Itu yang terjadi sama saya, dibilangnya ini kan ya suplemen lah. Jadi ketidaktahuan seorang Raffi Ahmad tentang suplemen. Tapi apapun itu saya salah juga. Jadi apapun itu udah deh, sekarang kalau kita ditawarin apapun itu suatu hal, ya udah. Yang kita nggak tahu harus tanyakan dulu. Kita harus tanyakan dulu. Jadi ya memang narkoba itu sekarang bentuknya kan banyak banget. Sangat banyak. Bisa berbentuk, saya dulu juga memang bergaul saya banyak ya. Ada yang berbentuk permen, ada yang berbentuk kopi, ada yang berbentuk apa lagi tuh. Pokoknya bandar narkoba itu akan menyesuaikan dengan selera pasar. Nah, jadi bagaimana pasar dia akan coba seperti permen dia bikin dari permen, seperti ini kopi dia bikin seperti itu. Jadi bagaimana dia mengolah bisnis ini, daya tarik ini dengan melihat kebutuhan pasar. Jadi tinggal masyarakat kita semua dihimbau untuk selektif untuk memilih sesuatu yang ingin kita konsumsi. Semakin majunya perkembangan zaman kayak sekarang sosial media, semakin cepatnya kita mempublikasikan, semakin cepat itu juga nih narkoba ini bisa terjaring dengan sekarang kemajuan seperti ini. Makanya dengan tugasnya BNN dan polisi, alhamdulillah kan mereka juga sangat membentengi akan hal itu. Oke, berarti Raffi ini mematahkan untuk para artis atau siapapun di luar sana yang memang bekerjanya giat gitu untuk mengkonsumsi doping dengan narkoba itu. Salah betul. Apalagi sekarang juga atlet-atlet pun mendapatkan sanksi besar. Kalau dari federasinya kalau memang ada yang ketahuan. Sama artis pun kita juga tidak membenarkan. Kita pun artis pun ada paguyubannya dan lain-lain. Kita juga semua paguyuban dari pekerja seni manapun pasti menentang narkoba itu pasti dengan bentuk apapun dan alasan apapun. Dan kita juga tidak membenarkan untuk setiap kawan kita atau sesama teman-teman pekerja seni kalau ada yang dengan alasan apapun kita tidak membenarkan. Tetapi kalau yang sudah terjangkit ya kita support dia agar kembali ke jalan yang lebih baik. Gitu. Ini flashback sedikit nih Pak Riki. Kalau dulu kan jenis narkotika yang dimiliki sama AA ini kan mentilon namanya ya. Katinon. Masih ingat? Raffi masih ingat? Katinon ya. Ya, dan nononnya. Itu sebetulnya ditawarkan itu salah satu menawarkan untuk stamina fisik gitu ya? Iya, jadi ya stamina fisik lah. Jadi waktu itu suplemen dan lain-lain. Memang
waktu itu yang saya rasakan bukan yang fly gitu, enggak, tapi memang badannya oke aja gitu. Jadi badannya oke aja. Sifatnya itu kan stimulan. Iya. Pak Riki bisa dijelaskan nggak sih itu sebetulnya jenis ini tuh jenis obat apa sih gitu? Kita pengen tahu juga. Kan dengar-dengar saya ini obat perangsang gitu Pak? Bukan, dia obatnya obat sejenis stimulan dia. Oh, stimulan. Stimulan, jadi bisa memberikan daya tahan tubuh yang luar biasa. Seperti hampir sama dengan Shabu lah. Shabu itu kan orang bikin stimulan, bikin orang bersemangat. Jadi kan narkoba itu kan ada 3 jenis. Ada stimulan, ada depresan, dan ada halusinogen. Jadi 3 ini ditawarkan oleh nih. Kalau halusinogen apa? Orang pakai cimeng itu kan berhalusinasi dia. Malas dia kan. Depresan pakai apa? Dia pakainya heroin, kokain, itu depresan itu. Nah, begitu dia pakai Shabu, jenis katinon, dia akan stimulan, bersemangat. Semangat. Jadi kalau ada orang biasanya pemalu, biasanya agak malu-malu lah, kok tahu-tahu ambil mic, angkat tangan di atas, nah, padahal nggak bisa nyanyi itu kan, nah jadi berani, nah ini perlu kita curigai. Nah kita bukan menuduh ya, pokoknya orang yang di luar kebiasaan kemudian berbuat sesuatu yang tidak dibiasakan. Misalnya biasanya gitar cuma 1 jam 2 jam selesai, ini kalau gitar dari pagi sampai malam atau dari malam sampai pagi, nah ini perlu kita cek. Jadi di luar kapasitas tubuhnya gitu. Kira-kira begitu. Seperti itu ya. Nah, ini kalau tanggapan Arafi sendiri gimana nih kalau misalnya ada keluarga atau mungkin karyawan yang terjerumus ke narkoba? Ya itu udah diwanti-wanti juga kalau di kantoran situ. Saya udah bilang, saya dulu pernah mencontohkan hal yang tidak baik. Jangan sampai ini terulang lagi, dan ini juga menjadi tanggung jawab saya juga. Kalau untuk yang narkoba pasti kalaupun ada yang kena pasti kita sudah kita pulangkan pasti maksudnya kita memberikan efek sesuatu hal, bukan kita pecat dia lah, tapi kita membuat serahkan ke BNN ataupun serahkan ke keluarga dulu, biar dia juga biar membenarkan dulu. Betul. Jadi biar dia juga ada motivasi untuk bisa, gua harus kerja lagi, gua harus benar lagi. Tapi kalau itu biasanya punishment dari kita, supaya kita pun dari kantoran pun, kita perusahaan, kita tidak membenarkan itu. Jadi kalaupun ada yang kena, kalau misalnya dia sudah dihukum oleh BNN ataupun sudah pihak yang berwajib, ya habis direhab, ya kita kalau memang dia sudah siap, ya kita pun bisa menerimanya. Tapi kalau untuk berkali-kali, ya kita sudah tidak bisa. Ya karena BNN kan ada namanya compulsory, ada namanya volunteer. Jadi orang yang ingin direhab dan sadar pengen direhab dan sembuh, BNN terbuka, dan itu rawat inapnya gratis. BNN punya Lido, BNN punya di Lampung, ada tempat-tempat rehabilitasi BNN, tapi tidak ada orang yang melaporkan diri ingin rehab. Ini masalahnya gitu loh. Menunggu ketangkap dulu baru teriak-teriak pengen rehab gitu loh. Nah, ini kita himbau pada kesempatan ini, dalam ada Arafi juga, ada keluarga, ada siapapun di tengah-tengah kita, kalau pengen direhab BNN, silakan asesmen ke BNN, rehab, dan itu gratis. Gratis, tis. Nah, kita pernah pasang pengumuman yang ingin direhab di BNN, silakan lapor diri. Sampai pengumumannya hancur, nggak ada yang lapor. Nah, kenapa? Karena masyarakat masih menganggap, wah begitu kena narkoba itu aib keluarga. Tidak, itu harus orang sakit yang harus kita sembuhkan bersama. Betul. Gitu. Harus disembuhkan. Tinggal keterbukaan, tinggal mau nggak kita melaporkan diri. Nah itu kira-kira Mbak Day. Oke, seperti itu ya. Sebetulnya kalau kita melihat Arafi ini kayaknya semuanya udah tercapai. Tapi kita pengen tanya langsung sama Arafi mumpung ada di sini nih. Sobat juga pengen tahu ya. Ini ada nggak sih yang belum tercapai di dalam bisnis dan karir AA nih? Kalau belum tercapai pasti mah kalau kita cari-cari ada aja ya Pak Riki. Tapi ya mudah-mudahan sih apa yang saya punya sekarang saya bisa pertahankan dan bisa lebih berguna buat banyak orang aja. Itu aja sih. Jadi kalau kita punya sesuatu hal ya kayak Pak Riki kan alhamdulillah dengan jabatannya bisa membantu banyak orang. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan aku pun bisa, apa yang aku punya bisa aku pertahankan, dan apa yang aku lakukan bisa berguna buat banyak orang. Oke. Dari Pak Riki sendiri mungkin di hari anti narkoba ini ada pesan untuk ya, para sobat? kita sobat sekalian, kita nanti dari hari anti narkoba internasional kita bikin acara di Bali, hari keprihatinan itu sebenarnya. Kita mengajak merenungkan diri pada generasi muda bahwa narkoba itu bukan solusi, tapi sesuatu yang harus kita jauhi, sehingga bagaimana kita memajukan bangsa dan negara kita ini. Ada pantunnya nih. Aduh. Jago pantun. Biasanya di-share buat ABG-ABG ya, tapi khusus sober ya. Iya. Pantunnya itu, dalam kelambu ada nyamuk. Cakep.
suaranya bikin pusing kepala. Cakep. Jangan hancurkan hidupmu dengan mengkonsumsi narkoba. Cakep. Orang kita minta juga satu dari Ada pantun buat Kevin mungkin? Main-main ke rumah si Baba. Iya. Cakep. Jangan lupa membeli kelapa. Cakep. Hey buat semua sobat muda, jangan macam-macam sama narkoba. Oke, Mantap sekali. Oke, sobat, gak kerasa ya, ternyata ngobrol-ngobrolnya udah habis. Udah habis. Seneng banget, Raffi terima kasih banyak loh. Terima kasih. Ya, sudah meluangkan waktu mampir main ke sini. Nanti kalau diundang lagi ke sini mau? Pasti dong. Boleh ya. Siap. Undangan yang resmi. Jangan undangan resmi ya. Oke, banyak sekali pembahasan dan juga pembelajaran yang bisa kita petik ya. Bahwasannya kesuksesan sejati itu harus dikejar, dilaksanakan, bukan hanya dibayangkan saja. Tapi perlu diingat ya sobat ya. Ada pepatah yang mengatakan semakin tinggi pohon maka semakin kencang juga anginnya menerpanya. Itu dia. Artinya tidak jarang juga ujian dan cobaan gitu bakal menerpa kehidupan kita ya. Khususnya kita juga memang harus menghindari agar tidak terjerumus dari hal-hal yang negatif, terutama narkoba gitu ya Pak Riki ya. Ya Raffi ya. Marilah tetap waspada agar terhindari kita dari masalah yang bisa merugikan kita. Oke. Sampai ketemu lagi sobat ya di podcast selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik ya Pak Riki ya, dan juga bakal kita membahas sesuatu dan bintang tamu yang menarik juga. Menarik juga pasti. Lebih menarik dari Sultan Andara. Banyak. Sultan Andara doang menarik ya. Ada banyak. Oke, Polling Podcast Keliling. War on drug, speed up, never let up. Sampai jumpa di polling selanjutnya. Oke. 3, 2, 1, cut. Oke.